Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Kurniawan dari mahasiswa program studi agama-agama. Saya pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah tentang salah satu materi di dalam bahasa Arab yang sangat penting, yaitu adalah al-jumlatu ismiyatu wal jumlatul fi'liyah, atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi kita langsung ke mulai pembahasannya secara pelan-pelan dan gampang dimengerti. Di dalam bahasa Arab, setiap kalimat itu bisa dikategorikan dengan dua jenis utama, yaitu adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, yang dimana masing-masing kedua jumlah ini punya ciri khas dan struktur tersendiri. Nah, kenapa penting? Jadi karena ketika kita bikin kalimat bahasa Arab itu, kita tuh harus tahu kalimat mana yang mau dimulai dari kata benda atau kata kerja gitu, teman-teman. Jadi biar nggak salah susun bikin kalimat gitu, atau nggak salah paham juga sama artinya gitu ya. Next, kita lanjut. Oke, kita mulai dari pengertian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali sama kata benda, atau di dalam bahasa Arabnya disebut isim. Jadi kalimat ini itu biasanya menceritakan kondisi, sifat, atau keadaan dari sesuatu gitu pokoknya. Jadi strukturnya itu simpel, teman-teman. Ada mubtada yang dimana itu adalah subjek atau yang disebut dengan pokok kalimat. Lalu ada khobarnya, yaitu dia adalah predikat atau informasi tentang suatu subjek. Dan yang bisa dibilang itu keterangannya ya gitu ya. Contohnya ini, al-baitu jamil, rumah itu indah. Nah, rumahnya ini adalah itu mubtada dan indahnya itu adalah khobar, yang dimana rumah itu al-baitu dan indahnya itu adalah khobar, jamilun maksudnya, khobar ya. Next, ciri-ciri jumlah ismiyah. Nah, biar bisa kita ngenalin jumlah ismiyah itu, ini dia ada ciri-cirinya ya teman-teman. Yang pertama, pasti dimulai sama dengan kata isim atau kata benda. Nah, yang kedua ini strukturnya ada dua, itu adalah mubtada dan khobar. Yang ketiga, biasanya ini menyatakan suatu keadaan atau sifat. Jadi itu dia nggak bisa disebut nggak bisa terikat dengan waktu. Maksudnya nggak bisa ini itu kejadiannya dulu, sekarang, atau nanti gitu, teman-teman. Contohnya tadi, al-baitu jamilun, rumah itu indah. Nah, itu kan disebutnya suatu sifat ya, bukan suatu kejadian gitu. Next, ada sekarang kita lanjut ke jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah ini itu kebalikannya dari jumlah ismiyah ya, teman-teman. Jumlah fi'liyah itu dimulai dari kata kerja atau yang disebut fi'il. Nah, strukturnya ini ada tiga.
fiil, fa'il atau maf'ul bih. Jadi biasanya ini menyatakan aktivitas atau suatu tindakan. Ya, contohnya katabat thalibud dars. Siswa menulis pelajaran. Nah, yang menulis itu kataba. Itu adalah fi'ilnya. At-thalibu itu siswa dan itu dia fa'ilnya, dan pelajaran itu subjek atau yang disebut maf'ul bih. Nah, jadi kalau bisa dibilang ya itu adalah struktur ya teman-teman. Oke, next. Oke, sebelum mau saya bahas, jadi gimana caranya mengenali jumlah fi'liyah? Mungkin dari teman-teman kurang tahu atau kurang paham, bisa saya jelaskan. Yang pertama, ini adalah dimulai dengan kata kerja atau yang disebut fi'il. Yang kedua, menyatakan tindakan atau perbuatan. Yang ketiga, dia itu biasanya menunjukkan suatu kejadian atau terikat oleh waktu yang masa lampau, sekarang, atau yang akan datang. Dan terakhir, itu struktur utamanya ada 3 ini: fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Jadi kalau kita dengar kalimat bahasa Arab yang diawali dengan kata kerja, jadi bisa kita tebak itu adalah jumlah fi'liyah teman-teman, dari struktur keempat struktur ini gitu. Jadi kalau ada keempat ini itu bisa dibilang jumlah fi'liyah gitu teman-teman. Apa sih perbedaan dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini? Jadi bisa kita bandingkan biar makin jelas ya. Kalau jumlah ismiyah itu diawali dengan isim atau yang disebut kata benda, sedangkan jumlah fi'liyah itu disebutnya fi'il atau kata kerja. Jumlah ismiyah ini biasanya menjelaskan suatu sifat atau keadaan, dan jumlah fi'liyah ini suatu waktu atau menjelaskan suatu tindakan, aksi gitu. Jadi gampang perbedaannya itu kalau ismiyah itu menyatakan keadaan dan fi'liyah itu menyatakan tindakan. Nah, jumlah ismiyah ini tuh nggak terikat sama waktu, dan fi'liyah itu jelas punya waktu gitu, yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Saya ini punya dua contoh buat mungkin bisa mengerti lagi dari teman-teman. Itu ada al-waladu zakiyah, anak itu pintar. Jadi dari kata anak pintar itu adalah suatu sifat atau suatu keadaan. Nah, di situ sudah tersebut kata isim. Nah, kalau yang contoh satu lagi, darasal walad, anak itu belajar. Nah, itu jumlah fi'liyah. Dari kata arti anak itu belajar itu adalah suatu tindakan, teman-teman. Nah, itu namanya jumlah fi'liyah gitu. Lalu saya mau kasih contoh lagi jumlah ismiyah, yaitu at-thalibu mujtahidun. Siswa itu rajin. Dari kata siswa itu rajin ada mubtada dan khobar, yaitu adalah siswa atau at-thalibu, dan yang rajin atau mujtahid itu adalah khobarnya. Terus juga ada al-jawu jamil, cuacanya indah. Jadi ini semua termasuk jumlah ismiyah karena dimulai dengan kata isim. Oke, kita kerja ya teman-teman. Sudah jelas tuh kelihatannya. Lalu ada contoh lagi. Yang pertama ada zahabal muallimu ilal fasl, guru pergi ke kelas. Nah, pergi itu fi'il, zahaba itu adalah fi'ilnya,
artinya pergi. Al-muallimu itu adalah guru yang namanya fa'il, dan ilal fasli itu adalah suatu objek atau keterangan, artinya ke kelas atau sebagai pelengkap bahasanya ya. Terus yang kedua contohnya ada akalal waladu tufahat, anak laki-laki itu makan apel. Nah, di sini tuh kita bisa lihat bahwa tindakan dari jumlah fi'liyah itu sangat jelas waktunya. Dari struktur kalimatnya juga sesuai dengan tiga struktur. Ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, yang terakhir kesimpulannya adalah jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali dengan isim dan menjelaskan sifat atau keadaan. Terus sementara jumlah fi'liyah itu adalah yang diawali fi'il atau kata apa ya, kata suatu tindakan gitu tadi. Dan keduanya ini penting banget buat bikin kalimat dalam bahasa Arab yang benar. Kalau kita udah paham sama bedanya, jadi kita bisa lebih mudah tuh buat yang dimana jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah gitu teman-teman. Atau kita tuh bisa gampang juga buat memahami sebuah teks bahasa Arab, atau bisa jadi kita nulis kalimat sendiri gitu teman-teman. Nah, oke, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang kurang atau nggak jelas gitu teman-teman, mohon maaf sebesar-besarnya. Kesalahan hanya milik saya, yang benar hanya milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.